orang-orang di sekeliling Jokowi meyakinkan Pak Jokowi bahwa Pak Amin Rais itu adalah musuh yang tidak perlu didengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali. Saya Bustami Narda. Tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh pemirsa, semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Ini ada sebuah berita yang menggegerkan kita bersama. Berita ini sebuah pernyataan dari Amin Rais yang ditujukannya kepada Presiden Joko Widodo. Sebelum kita bahas lebih jauh, saya bacakan lebih dulu beritanya. Wartaekonomi.co.id menurunkan berita di bawah judul "Geger, Amin Rais minta Jokowi jangan percaya tukang survei, .2. Mereka bekerja sesuai pesanan." Berita ini hari Senin 5 Juni 2023. Warta Ekonomi Jakarta. Ketua Umum MPR RI Amin Rais tegas mengingatkan agar Presiden Joko Widodo Jokowi tidak terlena dengan apa yang dipaparkan lembaga survei mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap dirinya. Menurut Amin Rais, lembaga survei hanya bekerja mengerjakan pesanan pihak yang membayar mereka. Jangan percaya pada sejumlah surveyor yang memuji Anda, ujar Amin di kanal YouTube-nya dikutip Minggu 4 bulan 6 2023. Kata Edi Mulyadi, mereka itu survei. Asal terus dibayar, mereka akan terus bekerja sesuai pesanan. Tambahnya, tokoh reformasi tersebut juga mengkritisi Jokowi yang menurutnya kembali mengeluarkan kebijakan yang merugikan. Salah satunya soal ekspor pasir laut. Amin meminta agar Jokowi di sisa masa jabatannya untuk benar-benar berpegang pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jelasnya, Amin juga tak lupa mengkritisi soal pengakuan Jokowi yang akan cawe-cawe di Pilpres 2024. Menurut Ketua Majelis Syura Partai Umat tersebut, perkara cawe-cawe Jokowi yang diungkapkan sendiri menunjukkan bahwa Jokowi tak memandang serius soal etika berdemokrasi. Ini sebuah logika tanpa etika, ujar Amin. Menurut Amin, istilah cawe-cawe bisa diartikan mencampuri sebuah urusan yang bukan jadi ranah dan haknya. Masalahnya, lanjut Amin Rais, istilah cawe-cawe sendiri hanyalah soal urusan ringan saja, sedangkan apa yang Jokowi lakukan bukanlah hal ringan. Dalam bahasa Jawa, cawe-cawe bisa diartikan mencampuri urusan orang lain yang bukan haknya, dan campur tangan dalam istilah cawe-cawe itu ringan saja. Jelasnya, saya lihat Jokowi bukan lagi sekadar cawe-cawe, tapi intervensi langsung, tambahnya. Bukannya tanpa alasan. Menurut tokoh reformasi tersebut, Jokowi telah memanfaatkan kekuasaannya lewat aparat-aparat bawahannya agar ambisi dan kepentingan pribadinya bisa tercapai setelah 2024. Dengan semua sumber daya yang ia miliki secara ugal-ugalan, seluruh aparat di bawah kendalinya dikerahkan untuk mencapai target politiknya, ungkapnya. Sahabat BN, menarik apa yang disampaikan oleh tokoh reformasi Amin Rais ini, dan penyampaian Amin Rais pada kesempatan ini sepertinya tidak berubah dengan apa yang dikemukakannya semenjak dia masih muda ketika menjadi lokomotif reformasi di era Orde Baru. Berani, tegas, lugas, itulah ciri khas dari Amin Rais. Mengenai survei ini, sahabat, bisa jadi Pak Jokowi tahu hasil
survei yang sesungguhnya. Apakah benar-benar hasil survei yang sesungguhnya sesuai dengan hasil survei yang dirilis ke publik ataukah tidak? Namun yang jelas Pak Jokowi tentu paham dengan apa gunanya hasil survei. Dengan demikian, kalau bicara tentang hasil survei, kita tentu ingat dengan apa yang terjadi dalam Pilpres di Turki. Erdogan yang sama sekali tidak memenangkan hasil survei di Turki, namun ternyata dia memenangkan Pilpres. Di Turki itu terjadi lawan Erdogan dimenangkan lembaga survei, tetapi dikalahkan rakyat. Karena itu memang agaknya di negara kita sekarang ini rakyat sudah perlu realistis melihat hasil survei ini. Sebab sekarang ini makin gencar saja rilis lembaga-lembaga survei di publik. Kita tentu bertanya, untuk apa ini tiap sebentar hasil survei keluar, tiap sebentar hasil survei keluar. Karena itu memang apa yang disampaikan Pak Amin Rais ini agaknya perlu menjadi catatan tersendiri bagi rakyat, bahwa rakyat realistis melihat hasil survei. Kalau kenyataannya di lapangan A, tetapi hasil surveinya B, maka rakyat atau publik tentu berpegang kepada hasil kenyataan di lapangan. Tetapi tentu juga lembaga-lembaga survei kalau terus-terusan melakukan rilis hasil survei yang tidak sesuai antara hasil survei yang sesungguhnya dengan hasil survei yang dirilis ke publik, jelas secara cepat atau lambat kepercayaan publik kepada hasil survei akan semakin kurang, dan semakin kurang. Akhirnya nanti rakyat atau publik sama sekali tidak percaya lagi kepada hasil survei. Ketika rakyat menilai lembaga survei telah dapat dibayar oleh pemesan survei, atau lembaga-lembaga survei ini dikendalikan oleh kelompok-kelompok tertentu, orang-orang tertentu. Memang kita di Indonesia sekarang tampaknya masih dalam kategori berada di persimpangan jalan antara percaya dan tidak dengan hasil survei. Berkaitan dengan cawe-cawe ini, kita yakin Pak Jokowi sendiri telah memahami apa pandangan publik dan sesungguhnya dengan pernyataan yang dia sampaikan bahwa dia akan tetap cawe-cawe dan tidak akan netral dalam Pilpres 2024 ini. Tetapi seorang pimpinan biasanya yang membuat dia selalu yakin dengan pernyataannya, dengan pendapatnya adalah orang-orang sekelilingnya yang selalu mensupportnya, memberinya semangat bahwa apa yang dikemukakannya itu adalah benar, apa yang menjadi keinginan itu adalah benar. Ini. Tetapi ketika seorang pimpinan telah jatuh ke jurang, biasanya yang mensupport itu orang-orang di sekeliling itu lari. Buktinya dulu betapa kita melihat orang di sekeliling Pak Harto mengatakan Pak Harto diinginkan rakyat, Pak Harto diinginkan rakyat, Pak Harto diinginkan rakyat. Sehingga dengan demikian Pak Harto terdorong untuk tetap menjadi presiden. Konon kabarnya, menurut informasi selentingan,
ketika pemilu tahun 71 atau 72 itu pemilu itu Pak Harto tidak mau lagi jadi presiden, sudah ingin mengakhiri kekuasaannya sampai di sana. Tetapi orang-orang di sekelilingnya selalu mendorong agar Pak Harto maju, agar Pak Harto maju, agar Pak Harto maju. Akhirnya dia tetap maju. Terakhir, ketika orang kepercayaannya Harmoko menyampaikan kepadanya bahwa rakyat Indonesia tetap menginginkan Pak Harto, maka dia maju. Di sanalah dia terjungkal. Ketika di detik-detik terjungkalan Pak Harto, Harmoko dan orang-orang kepercayaannya yang lainnya mengelak, lari, menyelamatkan diri masing-masing. Itulah tampaknya permainan terjadi pada seorang pejabat. Orang di sekelilingnya ini yang meyakinkannya bahwa apa yang menjadi pendapatnya itu adalah benar, sehingga dia merasa benar terus. Apa yang disampaikan oleh orang sekelilingnya, apa yang disampaikan oleh masyarakat banyak bahwa itu tidak baik, selalu orang-orang di sekelilingnya ini meyakinkannya bahwa itu adalah kata oposisi, tak perlu didengarkan. Orang-orang di sekelilingnya selalu meyakinkan bosnya ini bahwa tidak perlu didengarkan. Itu adalah oposisi, itu adalah orang yang memusuhinya. Jangan dengarkan Pak, jangan dengarkan Pak. Ini yang benar Pak, itu terus. Sehingga pimpinan tadi baru sadar setelah terjerembab. Sebenarnya kalau kita renungkan apa yang disampaikan Amin Rais ini benar. Tetapi kita khawatir orang-orang di sekeliling Jokowi meyakinkan Pak Jokowi bahwa Pak Amin Rais itu adalah musuh yang tidak perlu didengar. Itu saja pembahasan kita pada kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.